Alhamdulillah bi ni'matil iman. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sudina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehat kalian semuanya? Alhamdulillah sehat. Allahu akbar. Insyaallah kita semua dipilih oleh Allah dalam rangkaian ibadah talabul ilmi, menambah pundi-pundi pengetahuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin mesra dengan Allah, semakin disayang oleh Allah, semakin dimuliakan oleh Allah, hingga kita diridhoi dunia dan akhirat. Sering saya sampaikan, kalau tadi berzikir lisan, tatkala kita duduk dalam majelis ilmu, itu bukan hanya zikir lisan, tapi juga zikir lisan, zikir hati, zikir roh, zikir jasad kita. Semua zikir anggota badan kita ini, kapan dia berzikir? Tatkala kita melihat guru, melihat orang yang kita anggap dari mulut-mulutnya keluar kata-kata hikmah. Maka saat itulah Rasulullah mengutamakan duduk dalam majelis ilmu sama seperti sholat 100 luar biasa. Sejenak kita duduk dalam majelis ilmu ini, umpama kita sholat 100 rakaat. Jangan pernah putus kita berselawat kepada baginda Nabi, karena beliaulah syafaat yang bisa, melalui beliaulah yang kita harap syafaat pertolongan. Karena beda kita beribadah kepada Allah tanpa melalui baginda Nabi. Kalau kita bersedekah di masjid, kalau kita bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, niatnya harus benar-benar tulus, harus benar-benar tulus, baru sampai kepada Allah. Tapi kalau bersedekah kepada Nabi, ini yang bersedekahkan untuk jual mobil, untuk gadaikan sawah, atau pinjam uang untuk merayakan Maulid, untuk bersedekah kepada baginda Nabi, untuk duduk kepada baginda Nabi, walaupun tidak ikhlas, sudah sampai kepada baginda. Itulah hebatnya. Makanya banyak ulama-ulama, guru-guru kita itu jor-joran kalau merayakan Maulid, bahkan ada sampai menjual motor, menjual mobil, menjual hartanya demi cinta kepada baginda Rasulullah Allahumma shalli wa SAW. sallim wa barik alaihi. Tapi juga ada nanti yang memberikan syafaat kepada kita, yaitu guru yang tulus memberi ilmu kepada kita.
sedang kekurangan, sedang butuh bantuan, dia datang sebanyak-banyak membantu tanpa dipinjamin. Tanpa dipinjamin. Ya. Apalagi kalau kita kan sukanya begitu. Pinjam ya 10 juta. Ya, tapi sama-sama enak. Maksudnya sama-sama enak itu pinjam 10, bayar 11. Bahasanya sama-sama enak. Iya, sama-sama enak. Kalau istilahnya itu kalau diadministrasikan ada bunganya. Nah itu haram. Jangan. Salah satu kita dibuang ke dalam neraka jahanam memakan harta riba. Salah satu riba itu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lebih, meminjam sesuatu meminjam sesuatu jenis dengan membayar jenis yang sama lebih, itulah riba. Pinjam uang ganti dengan uang lebih, riba. Pinjam emas ganti dengan emas lebih, riba. Sama-sama emas. Tukar buah mangga sama buah mangga. Nah itu yang satu lebih 10 itu boleh juga. Boleh sama-sama jenis. Yang kedua tadi itu pinjam sama teman, sama tetangga, nanti diminta bayar lebih. Itu dicampakkan kita di dalam neraka jahanam. Tapi orang yang bersahabat karena Allah dia tidak perlu, dia tidak melihat mau dibalas, tidak dibalas. Kan kita itu lucu. Yang disebut silaturahim itu kalau datang kepada A, datang kepada si B, bawa 1 parsel. Kata si B, datang ke rumahku, bawa 1 parsel. Bulan depan kita datang ke rumah si A, bawa 2 parsel. Itu cara kita silaturahim. Padahal itu bukan silaturahim, itu adalah balas jasa. Kan biasa kita kan lagi bulan apa? Kalau lebaran, kalau mau hajatan, apalagi ibu-ibu kalau lagi hajatan bawa 1 gelas, bawa 1 dus gelas ke rumah yang punya hajatan. Nanti giliran dia hajatan bawa 2 dus gelas. Itu sebenarnya nggak boleh, itu berharap balasan namanya. Ya, kan ada emak itu kan begitu ya. Bawa karung kan ya, bawa 1 karung apa? 1 beras, nanti dibawa pulang. Ketika dia punya hajat, bawa lagi lebih. Itu kan menanam namanya. Kalau boleh dituliskan niatnya, nggak bawa aja itu. Kalau mana gawat kita ini. Seharusnya harus kita kasih tahu lah. Kemana nih? Ini mau hajatan. Bawa apa? Ini bawa beras 5 liter, minyak 2 liter, telur 2 kilo. Banyak amat. Ya kan nanti kita bulan depan mau hajatan juga. Biar kita tanpa beli bayar telurnya 10 kilo. Itu kan aneh ya. Kalau boleh juga boleh itu. Tak boleh berharap. Kalau niatnya tukar, itulah riba. Kalau niat memberi, jangan mengharap balasan. Tidak ada nilai sedekah. Gimana nanti kalau nggak jadi hajatan? Gimana nanti itu kalau pas lagi hajatan orangnya sakit? Kan ngomel jadinya. Giliran dia hajatan, dia banyak banget. Giliran saya hajatan dia sakit, pulang kampung. Jadi bawa ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ngaji kembali dengan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Athaillah al-Askandari, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin, ma qalla amalun baraza min
anggap remeh kebaikan yang dilakukan oleh hati yang ikhlas. Ataupun jangan anggap kecil kebaikan yang dilakukan oleh hati yang ikhlas seorang hamba yang zuhud. Wala kasra amalan barada min qalbi raghibin, tapi jangan pula dianggap besar kebaikan yang dibuat oleh hati yang tak ikhlas seorang hamba yang tak zuhud. Kalau dia ikhlas walaupun 100.000 gak apa-apa, daripada 1 juta tidak ikhlas. Berarti lebih baik 1 juta ikhlas daripada 100.000 tak ikhlas. Gak salah. Ini pembahasannya zuhud. Apa makna zuhud itu? Zuhud adalah membenci sesuatu yang membuat lalai ingat kepada Allah. Membenci sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Kalau hati kita sudah ada rasa benci itu, berarti kita sudah punya sifat dul. Membenci sesuatu yang membuat kita lalai ingat kepada Allah. Kira-kira udah ada apa belum? Coba kita tanya. Apa contohnya? Nonton TV di depan nonton TV, lama-lama nonton TV, sehingga apalagi sebentar lagi ini mau ada apa namanya itu, debat capres debat capres ataupun sidang paripurna ataupun bola, sehingga menunda kita sholat berjamaah atau main HP lama-lama atau ngobrol lama-lama. Maghrib jam 6, tamu datang jam 5.30, seru-serunya ngobrol itu. Jadi seru-serunya ngobrol, azan selesai maghrib di masjid, kita masih ngobrol. Kalau kita layani tamu, itu belum ada zuhud. Kita lanjutkan ngobrol nih, itu hati kita belum ada zuhud. Tapi begitu azan berkumandang, ya, ayo kita ke masjid dulu dah. Nanti kita sambung obrolan kita, karena sudah masuk waktu azan. Kalau kita sudah senang di dalam hati ini perkara yang melalaikan ingat kepada Allah, nah itu kan zuhud. Tidak disebut dengan zuhud. Rakaatani, 2 rakaat salat min zahidin alim. Contoh yang selanjutnya, coba diperhatikan. 2 rakaat salat yang dilakukan oleh orang yang zuhud khairun min ibadatil mujtahidin mu'abbidin mujtahidin ila akhir dahri abadan sarmadan. Itu lebih baik daripada orang yang sholat sepanjang masa. Apa contohnya? Sholat nih, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin, dapat itu. Apa dapat? Hati dapat,
pikiran dapat, badan dapat. Ya, khusyuk istilahnya. Sujud, rukuk. Terasa kita rukuknya. Hati dapat, badan dapat, pikiran dapat. I'tidal, dapat i'tidalnya. Hati dapat, pikiran dapat, badan dapat. Kita merasakan i'tidal. Ya kan? Begitu sujud, begitu duduk antara dua sujud, begitu sujud lagi, naik lagi, tak ingat. Tak ingat. Ya. Kenapa tadi yang dapat itu? Ketika kita baca Fatihah dapat, hati dapat, pikiran dapat, karena kita kosongkan hati kita ketika kita salat selain daripada Allah. Itu disebut dengan zuhud. Satu, itu disebut dengan zuhud. Ketika kita menghadap Allah, hati kita ini benar-benar tidak ada yang lain. Tidak ada kunci mobil, tidak ada pintu belum dikunci, tidak ada makanan, tidak ada ini, tidak ada itu, kecuali kita berkata kepada kita disebut dengan meninggalkan sesuatu yang melalaikan kita mengingat Allah. Sampai kita salam itu, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dapat semuanya. Khusyuk kita itu. 2 rakaat kita lakukan itu lebih baik daripada kita salat dari awal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil alamin, sampai waladhdallin, sampai sujud, sampai itu adalah sampai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingat, berarti gua dah salah semuanya. Ya. Walaupun kita baca lakukan 100 rakaat, tidak ada nilai di hadapan Allah. Ya. Kenapa? Satu, Allah menilai salat kita itu ketika saat kita hadir hati, hadir pikiran, hadir tubuh kita. Contoh, Allahu Akbar, kan sujud nih apa? Ruku ya, ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim. Dapat itu khusyuk kita itu. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu min samawati. Enggak dapat ini. Enggak dapat, enggak khusyuk kitanya. Nah, yang diterima oleh Allah cuma rukunya, i'tidalnya tidak diterima sama Allah. Tidak diterima. Sah enggak? Sah. Sah salat kita, tapi tidak diterima, tidak dikasih nilai oleh Allah. Makanya ulama mengumpamakan seperti ini salat kita itu. Kata Ustaz Abdul Rajab, pengumuman kepada seluruh jamaah besok datang ke masjid bawa buah. Yang tidak bawa buah didenda. Kan? Datang jemaah bawa buah semuanya. Kalau buah semua. Ternyata buah itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang busuk. Dimakanlah sama Ustaz Abdul Rajab. Yang dimakan dipilih, oh ini manis nih, makan. Oh ini bagus nih, makan. Oh ini busuk kagak, ini busuk kagak. Tapi tadi kan udah pengumuman ya, bahwa semuanya tidak didenda. Hah? Tidak didenda tuh, karena bawa semuanya. Tapi di antara semua jamaah yang bawa tadi itu, ada buah yang diterima oleh Ustaz Derajat, ada buah yang tidak diterima sama Ustaz Derajat. Kenapa? Ada buah yang asam, ada yang busuk, ada yang manis, dan ada semua. Begitulah salat kita. Paham ya? Kita lakukan salat ini, datang ke masjid, salat solo. Begitu salat Allahu Akbar, salat, kewajiban pas. Kewajiban kita memang lepas. Dapatnya apa? Dapatnya? Dapatnya? Nah, contoh sendiri lagi. Hari Jumat. Hari Jumat itu kan ada 3 itu kan.
kata kiai, kata ustaz, kalau sudah khatib masuk ke dalam masjid, duduk di pintunya sudah ditutup. Itu hadisnya sahih. Iya, menutup catatan. Iya, hadisnya sahih itu. Ya, datanglah lagi khatib sudah duduk di depan, masih banyak yang datang. Katakanlah masih ada duduk, masih sunnah, udah duduknya di belakang, sandar lagi, tidur lagi. Itu sudah tidak dapat nilai. Jumat dapat wajib, udah melepaskan kewajiban dapat. Makanya kalau orang yang terlambat, makanya salah satu sunnahnya itu khatib itu sunnah terakhir datang. Sunnahnya terakhir. Tapi Pak Kiai kalau kadang-kadang kalau terakhir itu pengurusnya pada bingung. Makanya alangkah baiknya khatib itu jangan masuk masjid, tunggu dulu di ruangan. Nanti dia jamaah pada orang masuk dulu baru dapat. Tapi kalau khatibnya jamaah masih kosong, dia langsung duduk di sini, itu namanya khatib yang tega. Ruangannya nggak ada. Ya. Itu sunnahnya begitu. Makanya kita pengurus itu juga harus hati-hati. Pak Kiai udah datang nih, ya, jamaah masih kosong, jangan suruh masuk dulu, suruh di ruang tamu. Nah, iya, kalau kita sudah masuk masjid, malaikat sudah itu, sudah berpindah. Dicatat, bawa catatan sama malaikat. Malaikat, kata Allah, ini ada catatan ini, jamaah masjid Al-Barkah. Ada berapa orang? Kalau semuanya ada 300. Ini ada 200, 100 lagi nggak dicatat. Kenapa? Karena khatib sudah masuk ke masjid, bukunya sudah saya catat. Karena itu kan beritahu kau kata Allah. Nah itu, hati-hati Pak. Itu makna zuhur itu kan di situ. Ya. Itu hari Jumat itu kita sebagai pengurus harus tegas. Bilal itu kan, ya masyarakat muslimin, kan dia. Kalau boleh itu jangan bahasa Arab aja, bahasa Indonesia. Ya, wa dzuratul muslimin, ansitu wasma'u. Ya, jangan bahasa Arab aja, bahasa Indonesia aja. Dia paham di belakangnya. Jangan di belakang. Kalau sudah masuk dalam masjid jangan bersandar. Kalau bersandar ketidur sedikit batal wudu. Batal wudu, sholatnya tidak sah. Kan mana itu? Sandar di depan, diam. Duduk di depan dekat pintu. Sholat, nggak sah sholatnya. Karena wudu sudah batal. Itu sebenarnya sunnahnya kita kasih tahu itu umatnya. Kasihan juga udah masuk ke masjid, udah sholatnya seminggu sekali. Begitu nyampe ke masjid kagak ada pahalanya. Kan kasihan itu kan dia. Itu yang nyender. Hah? Yang nyender. Yang nyender. Yang nggak nyender. Iya enggak ya? Kalau enggak Di nyender, depan, misalnya di depan yang nggak nyender. Tidur. Batal nggak? kalau enggak nyender tidurnya begini. Kalau dia bergerak begini keangkat pantat batal. Tapi kalau duduk begini aja 2 jam tidak batal duduk. Tidak batal. Tapi kalau tidurnya begini, Molor. ya, karena juga di depan kalau duduk jangannya batal duduk. Nah, itu batal duduk. Kalau begini diangkat pantat sedikit batal. Ya, kalau nggak nyender ya. Nah, kalau nyender sedikit udah batal itu. Hati-hati. Hanya sunnahnya itu kita sebagai pengurus itu ingatin jamaah di belakang mohon jangan tidur. Kalau tidur nggak dapat Jumat. Yang kedua kalau lagi Jumat kalau boleh pakai yang di sini kagak. Lagi khatib sudah di atas mimbar itu pertama jangan digeser lagi.
Nabi mengasih kata Nabi itu kalau dulu tuh main pasir kata Rasulullah. Orang yang main pasir ketika khatib sudah berkhutbah batal Jumatnya. Apalagi geser kota amal. Kalau boleh jangan. Kapan kota amal itu digeser sebelum khatib main salawat sebentar 3 menit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh jangan pakai kota amal agak lama, pakai pengurus. Tapi ketika khatib sudah berdiri di atas mimbar, kota amal digerakkan itu batal itu. Enggak berani khatib menyampaikan. Kenapa? Kalau khatib menyampaikan nanti pengurusnya tersinggung. Kalau pengurusnya tersinggung, nggak potong lagi. Kalau sini nggak gitu? Sini gitu? Enggak ya? Dari saya Ustaz selalu mengingatkan banyak kepada jemaah minta khatib mana mimbar sampaikan itu kan semuanya baca supaya fokus hanya zakat kalau ibadah lain secepatnya jangan sampai orang sudah naik ke mimbar dan sementara hadir sholat Jumatnya tapi tidak dapat pahala ya tidak dapat Jumatnya harus ada foto sampaikan ke jemaah itu jangan melarikan sesuai dengan sholat Jumat yang terakhir itu tinggalkan berniaga maksudnya bukan dagang aja apapun yang pekerjaan tinggalkan itu ya saya sampaikan jamaah karena waktu ini jam 11.38 sampaikan kemarin jam 36 11.36 sampaikan jamaah terus orang yang kasihan hadir tapi tidak berjamaah tidak sholat Jumat hadir berjamaahnya tapi tidak rukun kewajibannya itu tapi ya diingat ya ketika khatib sedang berkhutbah tidak ada lagi gerakan apalagi main HP itu kadang di belakang main HP terus apa tapi itu Pak orang lagi seperti itu di perkantoran banyak itu batal itu harus sedang khutbah main terus apa buka YouTube karena kita itu wajib dengar khatib itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ayat yang kelimanya doa. Itu wajib kita dengar, wajib kita paham. Ceramahnya itu enggak sunnah. Itu sunnah kita dengar. Tapi kalau yang 5 itu wajib. Ya, pidatonya khatib itu mau pidato itu enggak apa-apa. Kalau yang bisa menjaga waktu, berceramah saat itu enggak apa-apa. Ya, yang wajib itu 5. Ustaz, mohon izin. Ketika khatib sudah mulai khutbah, kemudian ada gerakan yang memang ada alasannya. Contoh speaker dan noise. Nah, kita ke belakang merubah volume atau mengatur volume. Artinya untuk perpindahan kita kan ada alasan demi kenyamanan dan kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah. Itu gimana Pak Ustaz? Kalau memang itu mudarat namanya boleh kita lakukan. Kalau kita tidak urus itu nanti tidak terdengar sama jamaah di belakang. Silakan. Ada asbabnya. Yang kedua, kalau boleh sebelum Jumat itulah kita rapat dulu mic-nya. Jam 10, jam 11, lalu tes. Biar nanti rampung posisinya. Kadang memang ada itu. Ketika khatib sudah lalu, dia langsung laba-laba itu bisa mengurangi batalan karinya juga. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang disyaratkan ketika khatib sudah berada di atas mimbar tidak ada gerakan. Dan sunnahnya lagi itu khatib itu sunnahnya pendek. Paling lama 15 menit. Nanti sholatnya boleh lama, ayatnya boleh panjang. Kadang-kadang kita terbalik, ya kan? Khatibnya lama, sholatnya
Sama yang kedua surah Al-Ghasiyah. Ya. nanya. Tapi kalau memang kondisinya sepakat ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang di belakang dua-duaan panjang nanti silahkan mikir. Tapi kan itu tadi. Tapi memang sesuai dengan keadaan kita. Kalau dulu orang paham bahasa Arab, kalau sekarang sudah agak tidak paham bahasa Arab. Makanya banyak di kampung-kampung sekarang ini dari awal khatib itu sampai terakhir bahasa Arab aja. Dia kagak paham, jamaah juga kagak paham. Itu bolehlah ceramah. Itu kan isi ceramah itu sedikit paling lama 10 menit atau 15 menit. 15 menit habis itu sholat. Karena yang kita incar di hari Jumat itu, apa sih yang kita incar di hari Jumat itu? Yang kita incar di hari Jumat itu mencari waktu mustajab. Kapan waktu mustajab itu? Ada ulama berkata sebelum subuh. Ada ulama berkata habis subuh. Ada ulama berpendapat antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Duduk dua khutbah itu saat doa mustajab. Berdoa itu, jangan sampai nggak berdoa. Silakan. Qul huwallah dalam qiyam Talibin diperintahkan baca Qul huwallahu ahad Allahu samad. Namanya paling mudah pada itu baca. Silakan juga baca salawat nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi pada saat itu ada ulama berpendapat doa mustajab. Ada juga ulama berpendapat setelah khatib turun dari mimbar itu khamat dikabir. Nah itu saat mustajab itu. Kenapa saat mustajab? Karena banyak kita lagi lalai. Habis berdiri. Ada yang bangun, ada yang itu. Nah itu saat mustajab. Ya kalau boleh berdoa itu kesempatan itu. Tak lama. Ada juga ulama berpendapat habis sholat Jumat. Ada juga ulama berpendapat habis asar Jumat sampai terbenam matahari. Diuncar itu Pak. Nah kalau kita seperti ini Pak, ada 4 waktu, jangan disia-siakan. 4 waktu jangan disia-siakan Pak. Kalau bisa 1 jam. 1 jam sebelum subuh, 1 jam setelah subuh, 1 jam sebelum maghrib, 1 jam setelah maghrib. Itu jangan disia-siakan. Atau nggak bisa 1 jam, setengah jam. Setengah jam sebelum subuh, setengah jam setelah subuh, setengah jam sebelum maghrib, setengah jam ba'da maghrib. Jangan disia-siakan. Maksudnya apa? Jangan megang HP, jangan nonton TV, jangan ngobrol. Yang ada Al-Quran sama zikir saja. Gak bisa setengah jam, 15 menit. Gak bisa 15 menit, 5 menit dah. Nah itu upayakan itu. Ya Pak ya. Upayakan 5 menit sebelum subuh kita udah siap. 5 menit setelah subuh kita udah sama Allah. 5 menit sebelum maghrib, setelah maghrib itu upayakan. Ada ulama berpendapat itu bisa menebus kesalahan-kesalahan kelalaian kita dulu ketika kita berumur 16 sampai 30 tahun yang lalu. Kita kan dulu masa muda, punya masa muda enggak Pak? Punya. Insyaallah. Kalau dulu kan pacaran aja itu pakai surat-suratan kan ya. Surat Anak muda. Suka nyolong yang tetangga, suka ngambil ayam tetangga, sama nggak Pak? Nah, pohon jambu, pohon mangga tetangga cuma dilempar doang, tapi nggak diambil, dikejar tetangga. Itu masa muda kita ada. Nah itu bisa menghapus itu. Nah, diupayakan 1 jam ya kalau bisa alhamdulillah 1 jam ya 1 jam. Kalau enggak ya apa namanya itu upayakanlah gitu ya. Nah kembali dari tadi zuhud kita tadi itu, makna zuhud itu bahasa kecilnya ketika kita salat benar-benar tubuh kita di dalam bersama Allah. Ketika kita taklim dari yang seperti ini, jangan
kepikir istri di rumah, cucu, anak, ini, itu. Ya udah duduk aja kalau di dalam majelis ini sebentar. Pantat duduk, hati duduk, mata duduk, kepala duduk, ya, roh kita duduk. Itu kita sedang zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau kita duduk di dalam majelis di dalam majelis taklim, kalau itu berapa ya? Nah itu mengurangi sifat zuhud kita. Kita harus latihan itu, Pak. Harus latihan, ya, menghilangkan. Bandingannya bagaimana tadi? 2 rakaat salat orang yang zuhud lebih baik daripada orang yang tak zuhud. Artinya apa? 2 rakaat orang yang salat khusyuk lebih baik daripada orang yang salat yang tak khusyuk sepanjang masa. Oh ya Allah, ya Allah. Ya. Contoh, ada di Jawa itu, salat tarawih 8 menit 23 rakaat. Ada ya? Ada. Usul. Itu haram, itu dosa itu. Iya. Tapi ada juga di Jawa itu salat tarawih sepanjang malam. Di mana? Ada tahu? Di mana? Jawa Tengah itu. Di Temboro. Temboro itu, Pak. Salat tarawih dari habis maghrib daripada habis isya full sampai sahur. Satu malam itu 30 juz. Itu kalau orang dipilih. Kalau kita jam 8 aja udah kapan ini? Lamaan ini. Ditanya sama aja, Ustaznya mana itu? Berapa kali jadwalnya? Ada 2 kali. Begitu dicari lihat jadwalnya, malam ini Ustaz ini kelamaan. Juga tempat sholatnya. Ya Allah. Jangan ya. Itu salat itu. Hati-hatilah salat, Pak. Ya. Karena yang pertama sekali yang ditanya oleh Allah nanti itu bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi salat kita. Salat kita ditanya. Kan yang lain cuma salat kita ditanya. Beres pakaian. Makanya Pak, kalau salat kita itu saya pernah sampaikan, mulai dari wudu sampai salat sampai salam itu salat diangkat ke langit, dibawa ke langit. Langit pertama kebuka, langit kedua kebuka, ketiga, keempat, ketujuh kebuka sampai ke atas. Kata Allah, siapa itu? Aku melaporkan salat dari Jamaah Masjid Al-Barakah. Dilihat oleh Allah. Oh iya. Sampaikan kepada jamaah itu, wahai malaikat, aku terima salatnya, aku ijabah doanya, aku tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika dia salat, mulutnya terjaga dari fitnah, matanya terjaga daripada yang haram, perutnya terjaga daripada yang haram. Karena salatnya khusyuk. Satu masa lagi ada malaikat naik ke langit. Orang yang salat beruduk, tapi asal duduknya. Salat tapi asal salatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya salat. Maka salat itu dibawa ke langit pertama. Tiba-tiba pintu langit pertama ketutup. Mau naik kedua nggak bisa, ketiga nggak kuat. Maka salat yang tadi terkhusyuk tadi itu dilipat oleh Allah oleh malaikat seperti baju kotor, maka dipukulkan kepada orang yang salat tadi. Maka alangkah pernah kita rasakan, kita merasakan itu, kok masih habis salat masih puyeng aja. Habis salat nggak tenang jiwa kita. Habis salat nggak selesai masalah kita. Habis salat begini-begini, tadi
kita salat kena pukul oleh salat kita sendiri. Muka kita, wajah kita dipukul oleh malaikat, salat enggak diterima. Karena salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kewajibannya bagaimana? Kalau kewajiban dia lepas. Saya ulang sekali lagi Pak ya, biar kencang kita ini. Ya. Salat kewajiban lepas tapi tidak ada nilai. Kayak tadi bawa buah, kalau nggak bawa buah kan tadi didenda kita Ustaz Derajat. Yang nggak bawa buah didenda. Dendanya apa? Ngepel dah. Yang bawa pokoknya bawa buah semuanya, dibawalah buah semuanya supaya tidak kena ngepel. Dilihat buah semuanya, ya ada yang diambil, ada yang balik, yang nggak. Oh ini nggak bagus semuanya. Itulah salat. Artinya apa? Salat yang diambil itu Allahu Akbar, rukuk, khusyuk, dapat diambil oleh Allah. I'tidal enggak dapat, hati kita kemana-mana, enggak diambil, enggak dinilai. Sujud, khusyuk, diterima sama Allah. Dua sujud, enggak hati tidak hadir, jiwa tidak hadir, pikiran tidak hadir, enggak diterima sama Allah, enggak dinilai sama Allah. Bukan tidak diterima, tidak dinilai oleh Allah. Duduk antara dua sujud, sujud lagi rakaat pertama, Fatihahnya, Alhamdulillahirabbil alamin, dapat, dinilai oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim, enggak ingat hati kita kemana-mana, tidak dinilai sama Allah. Maliki Yaumiddin, dapat hati kita, dapat pikiran kita, merasakan itu Maliki Yaumiddin, dinilai oleh Allah. Waladdallin, amin. Enggak dapat, pikiran kita enggak dapat, itu tidak dinilai oleh Allah. Kewajiban lepas, tapi tidak punya nilai. Nah, itulah salat. Itu yang dimaksud zuhud tadi. Ya. Nah, itu yang dimaksud meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah. Ya mudah-mudahan salat kita selalu diterima oleh Allah. Dan ke depan ini kita rasakan Pak, mulai dari dulu rasakan dulu. Ada juga kesalahan kita ini Pak, ini udah komat gitu ya, dari rumah lari-lari, gak usah lari-lari, ada nggak? Ada ya? Gak usah, biarin aja. Ustaz, nanti selesai sholatnya gimana? Biarin aja, gak apa-apa. Yang penting kamu ke masjid, kita nyari fadilah loh, bukan lari-larinya. Niat dari rumah mau sholat berjamaah sudah dapat. Langkah diperpendek lebih dapat lagi. Kan sunnahnya perginya dekat, pulangnya jauh. Ya. Jangan lari-lari. Mana? Udah komat lari-lari terus. Enggak usah lari, Pak. Biarin aja. Yang penting kita sudah dapat. Nanti kalau sampai ke masjid udah salam gimana? Biarin aja. Jadi kita sudah niat ke masjid. Yang terakhir, subuh ini atau pulang dari kantor, ya Pak, pulang dari kantor maghrib, mandi badi rapi, di masjid sudah mau salam, udah salam ke masjid aja. Saya punya guru saat Arifin itu subuh, beliau itu nggak mau ketinggalan subuh di masjid. Sekalipun sudah selesai salat berjamaah, tetap subuhnya masjid. Nah, lihat kan kita, walaupun sudah selesai salat berjamaah, Ustaz nanti malu melihat ada orang kesiangan. Itu kayak biarin aja lah. Kita sholat itu bukan dilihat orang, tapi dilihat Allah. Dan masjid salat. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Pengen banyak materi kita yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah meridhai. Ya, yang jelas kewajiban ketika kita salat lepas kewajiban. Tapi Allah dapat menilai atau tidak tergantung kitanya. Ya, kita salat lepas kewajiban, tapi punya nilai kagak tergantung kitanya. Di mana kita khusyuk, di situ dinilai. Di mana kita tidak khusyuk, di situ tidak dinilai. Sah. Lepas kewajiban, iya. Tapi punya nilai di hadapan
Mudah-mudahan salat kita diterima. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa karimna bil taqwa wa jannibna bil afiyah warzuqna rahmat nabiyina bil amal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.